Baik, sidang jemaat Tuhan, salam, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita pada Minggu pagi hari ini, 28 Juni 2020. Kami mengundang sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut pelayan firman untuk memasuki ruang ibadah dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 168 ayat 1 dan 2. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita mulai kebaktian minggu ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 yang berkata demikian: percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita, yang kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam saat teduh.
Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya, pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran, namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Jemaat Tuhan, sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
segala seru. Oh Tuhan sangat pegang tanganku, bimbing aku, itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat
Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita persiapkan pembacaan Alkitab, Kitab Kejadian pasal 22, ayat 1 hingga ayat 11. Kejadian pasal 22, ayat 1 hingga ayat 14. Sambil kita menyiapkan pembacaan Alkitab, mari kita arahkan diri kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat begitu sadar bahwa kehidupan kami seringkali dipenuhi dengan misteri. Kami tidak tahu apa yang terjadi esok. Allah juga bekerja dengan begitu misterius dalam kehidupan kami. Tetapi satu yang kami yakini dan satu kami percaya, bahwa di tengah-tengah misteri kehidupan ini, penyertaan Tuhan nyata. Allah Immanuel senantiasa selalu hadir, menemani langkah-langkah kaki kami menapaki kehidupan ini. Biarlah refleksi itu boleh kami kembali lihat dalam sabda Tuhan yang pada hari ini akan kami renungkan bersama. Kami merendahkan hati kami, bahkan kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Seraya kami memohon kepada Engkau, bersabdalah karena kami siap sedia merenungkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, Firman yang menjadi manusia, kami menyatakan, menyampaikan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga ayat 14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kepercayaan Abraham Diuji. Beginilah sabda Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali padamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu
Disusun nyala kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas. Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi saudara. Apa kabar? Kapan terakhir saya berkhotbah di Jemaat Cideres? Sudah lama. 2019, udah lama. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita membaca teks kejadian ini barusan, Abraham ini sedang ODP. Orang dalam pemantauan Allah. Kalau membaca secara harafiah, kisah ini begitu sangat amat mengerikan saudara. Tetapi sebelum ke situ, kalau berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang hidup, itu paling enak, paling nyaman, hidup seperti tukang parkir. Paling nyaman, paling enak tuh hidup seperti tukang parkir. Lihat ke pasar Kadipaten. Biar mobilnya banyak, motornya banyak, tukang parkir nggak pernah sombong. Mobilnya mereknya bermacam-macam, motornya bermacam-macam, dia nggak petantang-petenteng. Mobilnya pergi satu-satu, motornya pergi satu-satu, dia nggak sedih. Kenapa? Ini pertanyaan penting. Karena tukang parkir bukan merasa memiliki, tetapi merasa dititipi. Tukang parkir tuh saudara-saudara. Gak sombong, gak sedih, pergi satu-satu. Kenapa? Karena merasa dititipi. Bukan merasa memiliki. Saudara, harta, jabatan, anak, orang tua, suami, istri, pacar mungkin. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan, namun anugerah yang juga Tuhan titipkan. Bahkan lebih spesifik yang Tuhan pinjamkan. Landasan teologisnya ada. Tetapi karena durasi kita terbatas, saya tidak membahas itu. Majelis jemaat nanti boleh undang lagi untuk membahas itu. Apa yang kita miliki, titipan. Apa yang kita punyai, pinjaman dari Tuhan. Kalau kita merasa apa yang dititipkan Tuhan sebagai milik kita, merasa memiliki seutuhnya, sepenuhnya, maka ketika itu pergi, hilang, pasti kita sedih. Nggak rela. Nggak bisa move on. Repot, saudara. Nah, di sini kita dapat melihat apa yang menjadi karakter hidup beriman.
seorang Abraham. Kalau Abraham merasa memiliki sepenuhnya, seutuhnya Ishak, pasti dia nggak bakal rela mengorbankan anaknya. Jangankan seperti Abraham, saudara. Contohnya misal kita ditinggal, seseorang yang kita cintai, seseorang yang kita kasihi, tidak sedikit yang hancur. Mungkin beberapa orang bisa kuat, tetapi tidak sedikit orang yang merasa hancur, bahkan membutuhkan waktu untuk melihat kenyataan kematian itu. Dan di Alkitab memang tidak dijelaskan bagaimana perasaan dan pikiran Abraham pada saat itu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, kita baca teks tadi, Abraham lurus-lurus aja. Apa yang Tuhan katakan dia lakukan. Tapi kalau kita mau merefleksikan hati, pikiran Abraham pada saat itu, sedihnya bukan main, saudara. Anak yang sudah lama diharap-harapkan hadir, tiba-tiba Allah mengatakan, Abraham, kurbankan anakmu. Yang menjadi pertanyaan, apa yang memampukan Abraham begitu kuat? Apa yang memampukan Abraham, sekali lagi saudara, melihat Ishak sebagai titipan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekali lagi melihat apa yang ada pada kita sebagai milik kita sepenuhnya, ketika pergi, ketika lari, ketika hilang, kita hancur. Tetapi dengan mengingat bahwa apa yang ada pada kita adalah titipan Tuhan, kita nggak sampai down. Karena yang memang punya Tuhan. Tuhan menitipkan. Walaupun titipan juga harus dipelihara, saudara. Nah, yang namanya titipan kan harus dipelihara. Dijaga. Itu yang pertama. Nyawa juga titipan. Kalau mau Tuhan ambil mangga, tapi minimal jangan hari ini Tuhan. Besok-besok aja. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, karakter hidup beriman yang seperti apa yang memampukan Abraham rela melepas Ishak. Kalau saudara cermat tentang peristiwa ini, mari kita flashback sebelum peristiwa ini. Apa yang terjadi dalam Kejadian pasal 21 ayat 10 hingga ayat 11. Saya mengajak kita membuka bagian tersebut. Kisah ini dalam konteks pada saat itu Sarah menyuruh Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Tapi hari ini kita tidak membahas itu. Kita lihat, baca saja. Kejadian pasal 21 ayat 10 hingga ayat 11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman, ayat yang 12, kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Siapa saja anaknya Ishak kelak, saudara? Ada berapa? Anaknya Ishak? Siapa saja? Esau, Yakub. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang mau saya nyatakan, apa yang mau kita lihat, relasi yang seperti apa yang mau kita lihat antara apa yang Allah katakan
di pasal 21 dengan peristiwa iman Abraham yang dicobai, yang diuji. Ini karakter kehidupan iman yang kedua. Pertama tadi, apa yang ada pada kita adalah titipan Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan, saudara. Pasal 21 Allah begitu tegas bahwa keturunanmu akan berasal dari Ishak. Janji Tuhan tidak mengecewakan. Walau cara Tuhan begitu misterius. Abraham memegang janji Tuhan bahwa keturunannya kelak dari Ishak. Abraham pasti bingung dalam peristiwa ini yang kita baca. Kok Tuhan pernah berjanji, tapi kok Tuhan yang juga mengingkari? Ini kan jatuhnya jadi kayak lagu dangdut, saudara. Kau yang mulai, kau yang makan. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tetapi itulah cara Allah, nggak ketebak. Cara Allah begitu misterius. Kadang cara Allah mendidik kita itu susah ditebak. Kadang kita berdoa, Allah jawabnya berbeda. Dan mengejutkan lagi jawabannya. Tapi itulah kehidupan menjadi misteri. Allah yang penuh dengan misteri. Kalau Allah mudah ditebak, bukan Allah namanya. Saudara, saya ada sebuah puisi yang tidak tahu siapa penulisnya. Tetapi puisi ini menarik. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ada di slide? Saya akan bacakan, saudara. Aku berdoa meminta kekuatan. Tuhan memberikan kesulitan kepadaku agar aku menjadi kuat. Aku berdoa meminta kebijaksanaan. Tuhan memberikan masalah kepadaku untuk kuatasi. Aku berdoa meminta kesejahteraan. Tuhan memberikan kepadaku otak dan otot untuk bekerja. Aku berdoa meminta keberanian. Tuhan memberikan rintangan kepadaku untuk kulewati. Aku berdoa meminta kesabaran. Tuhan menempatkanku dalam situasi yang memaksaku untuk menunggu. Aku berdoa meminta cinta. Tuhan memberikan kepadaku orang yang bermasalah untuk kubantu. Aku berdoa meminta kebaikan-kebaikan. Tuhan memberikanku kesempatan. Aku tidak menerima apa yang kuinginkan, tetapi aku menerima apa yang kubutuhkan. Tuhan telah mengabulkan doaku. Itu cara Allah, saudara. Orang kita minta kekuatan, Allah malah memberikan kesulitan. Tetapi kita tahu endingnya. Ini kan kayak film India. Film India di awal nangis, di tengah berantem, tapi happy ending. Beda sama film Korea. Di awal nangis, di tengah nangis juga. Di terakhir penuh dengan tangisan. Makanya saya lebih suka film India daripada Korea. Walaupun lama film India. Tapi happy ending. Artinya apa, saudara? Kalau kita merefleksikan puisi tadi, kita melihat sebuah proses yang tidak instan. Bahwa kehidupan itu berproses. Bahwa jawaban Tuhan kadang instan, tapi kadang juga melalui sebuah proses. Memang perjalanan kadang kehidupan kita begitu berkabut, tapi kita tahu janji Tuhan tidak akan mengecewakan. Abraham memegang janji Tuhan itu. Abraham memegang janji itu. Keturunanmu dari Ishak.
Secara manusiawi Abraham tidak akan kuat mengorbankan anaknya. Tetapi dia tahu sangat janji Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, janji Tuhan tidak akan pernah meleset. Sekali lagi itu yang dipegang Abraham, bahwa ia tahu betul ia mempunyai Allah yang tidak ingkar janji. Maka saudara, begitu juga dengan kita. Allah tidak berjanji bahwa kehidupan kita baik-baik saja, tapi sekali lagi Allah berjanji bahwa Ia akan menyertai dan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang kita mau. Saudara-saudara, mau tahu caranya bagaimana memaknai janji Tuhan? Ini tips. Kalau mau tahu makna cara janji Tuhan, sering-sering ke pom bensin. Kenapa? Di pom bensin di atas ada tulisan, pasti pas. Belajar dengan Bu Oktalin, rumahnya dekat pom bensin, bolak-balik. Selalu melihat tulisan pasti pas. Berbicara tentang janji Tuhan, pasti dan pas. Dia tidak akan kelebihan, dia tidak akan kekurangan, dia tidak akan datang lebih cepat dan dia tidak akan datang lebih lambat. Itu yang dipegang Abraham. Itu iman Abraham. Dan biarlah itu menjadi iman kita juga. Apa yang kita miliki bahwa sepenuhnya seutuhnya milik Tuhan. Itu hanya titipan. Dan ingat senantiasa bahwa Tuhan selalu berjanji. Allah Immanuel, Allah yang menyertai, akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara dan saya. Yang akhirnya pasti happy ending bersama Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita menyatakan, mengungkapkan pengakuan iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Oh
Saudara, mari kita menyampaikan syafaat kita dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, walaupun terkadang kami melihat kehidupan ini sebagai sesuatu yang berkabut, yang begitu misterius, kami tidak tahu apa yang terjadi di depan sana. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan senantiasa ada bagi kami. Janji Tuhan dalam kehidupan kami selalu nyata. Dan penyertaan Tuhan kami rayakan juga di hari ini bersama persekutuan Tuhan. Jemaat Cideres, kami mengucap syukur atas persekutuan yang Tuhan senantiasa selalu pelihara. Biarkan Tuhan senantiasa menghadirkan damai dan sejahtera dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bergereja. Pada hari ini kami ingin berdoa bagi saudara-saudari, bapak ibu bahkan anak yang kami kasihi, yang dalam pergumulan sakit, fisik, pikiran, hati, bahkan mental, bahkan psikis. Kiranya Tuhan senantiasa hadir bagi kami, bagi mereka. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan. Bahkan Tuhan boleh menghadirkan keluarga terkasih di tengah-tengah pergumulan mereka. Sehingga mereka tidak sendiri. Tetapi ada tangan Tuhan melalui kehadiran keluarga. Tuhan pulihkan mereka. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak terkasih kami yang merayakan sukacita di dalam Tuhan atas kepercayaan kehidupan yang hingga detik ini Tuhan berikan. Kami ingin berdoa bagi Ibu Cherry Alvina Mentang, Devta Chandra Raditya, Ibu Herlita, Ibu Eva Yuniar Herianti, dan Mario Lukas. Dan secara khusus kami juga ingin berdoa bagi Pendeta Yusi, Pendeta Johan Hendrik Mentang, Pendeta Emeritus Edis Tiadi Jalimun yang pada bulan ini juga merayakan kasih setia Tuhan. Tuhan boleh menyertai mereka, Tuhan boleh menyertai kami. Dan biarlah Tuhan juga senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan. Apa yang menjadi syukur kami, apa yang menjadi syukur mereka, yang mungkin mereka nyatakan melalui gereja Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa melihat dan menerima ungkapan rasa syukur itu. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap rencana program di tengah-tengah masa pandemi ini yang sudah direncanakan oleh jemaat GKP Cideres ini, kiranya Tuhan memberikan kebaikan, kelancaran, sehingga apa yang direncanakan boleh berjalan dengan baik, seturut dan sekehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga secara khusus ingin berdoa untuk hari ini atas peresmian masa pelayanan Pendeta Yanto Supriyanto Jian di GKP Cigugur. Dan pengakhiran masa pelayanan Pendeta Yayan Herianto yang minggu depan juga akan meresmikan masa pelayanannya di GKP Jemaat Bethesda. Biarlah acara hari ini, kebaktian hari ini boleh berjalan dengan baik, bahkan rencana minggu depan juga boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, pada akhirnya kami serahkan kehidupan kebersamaan kami, kehidupan berjemaat kami hanya ke dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan. Maka kami serahkan kehidupan kami di masa ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi corona yang masih terjadi, yang juga menjadi pergumulan bangsa kami bahkan umat manusia di dunia ini. Biarlah kami tetap percaya dan berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan memelihara, dan di dalam Tuhan biarlah Tuhan yang senantiasa boleh memulihkan kondisi ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan. Terimalah apa yang kami berikan. Kami mengungkapkan terima kasih kami kepada Tuhan atas berkat yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa.
Dan biarlah kami berdoa sesuai dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada para murid dan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Yesus termulia di atas segala nama, ada di dalam namanya semua yang menyembah, yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, maka biarlah kita pulang dengan merefleksikan, merenungkan firman Tuhan, bahwa apa yang kita miliki adalah titipan Tuhan, bukan sepenuhnya, seutuhnya milik kita, tetapi milik Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa memegang janji Tuhan dalam kehidupan ini, dengan percaya dan yakin bahwa Allah Immanuel tetap hadir bagi kita. Maka pergilah, pulanglah, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Dan jemaat Tuhan, kami berdua GKP Leaders